wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai ke pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang memahami cerpen. Apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cerpen, yaitu ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen, kemudian sudut kebahasaan cerpen itu, dan terakhir adalah contoh-contoh cerpen. Nah, untuk yang pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ada fokus pada suatu konflik atau masalah, yang dimana cerpen hanya menceritakan satu fokus, permasalahan atau ide. Makanya seringkali cerpen ditulis kurang lebih dalam 10.000. Kemudian adalah fokus pada satu tokoh, yang dimana pusat cerpen tertuju pada tokoh utama pada suatu latar belakang situasi cerita tertentu. Kemudian yang ketiga adalah bersifat fiktif. Cerpen yang bersifat fiktif ini adalah bagian dari karya fiksi. Meski begitu, bukan berarti cerita yang dituliskan tidak benar adanya. Selanjutnya yang keempat itu adalah penggunaan bahasa sehari-hari. Penulisan cerpen biasanya menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari atau non-formal. Ada kesan dan pesan. Cerpen biasanya meninggalkan pesan atau kesan tertentu untuk pembaca. Penggambaran konflik di dalam cerpen umumnya mencakupi awal konflik dengan sebab akibat hingga resolusi atau pemecahan masalah. Dari sinilah pembaca memahami pesan atau kesan yang dapat diambil dari suatu cerpen. Kemudian ada struktur cerpen, di mana yang pertama ini dijelaskan adalah abstrak. Abstrak dalam cerpen adalah gambaran awal sebuah cerita. Struktur cerpen yang satu ini bersifat operasional. Yang kedua adalah orientasi. Hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita seperti tempat, suasana, waktu, semua itu masuk ke dalam struktur cerpen orientasi atau perkenalan. Kemudian yang ketiga itu adalah komplikasi. Komplikasi di sini dijelaskan adalah struktur cerpen komplikasi ini mencakupi urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan yang keempat itu adalah evaluasi. Evaluasi di dalam cerpen merupakan bagian menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita dalam struktur penyelesaian masalah yang terjadi. Kemudian adalah resolusi. Resolusi mencakupi bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah khodah. Amanat, pesan, atau pembelajaran, semua hal tersebut termasuk ke dalam. Selanjutnya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerpen. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerpen, sementara penokohan adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita. Yang ketiga itu adalah latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Yang keempat itu adalah alur dan plot.
Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan lanjut dengan pembahasan tentang unsur-unsur cerpen. Yang kelima yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam sebuah cerpen, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian bahasa yang digunakan pengarang untuk bercerita. Dan yang keenam yang ke-8 yaitu ada latar belakang pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memiliki dampak terhadap karya yang dihasilkan. Yang ke-9 yaitu adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah tempat penulis berada, sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karya. Yang ke-10 adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai atau norma yang berlaku di masyarakat dan mempengaruhi proses penciptaan sebuah cerpen. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke kebahasaan cerpen, tentang kebahasaan cerpen. Yang pertama itu adalah mengandung kalimat bermakna lampau, seperti ketika, beberapa tahun lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Yang kedua itu menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu. Lanjut ke tentang kebahasaan cerpen. Yang pertama adalah mengandung kalimat bermakna lampau, seperti ketika, beberapa tahun lalu, kemudian telah terjadi, dan sebagainya. Yang kedua adalah menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengandung kata kerja verbal yang mengandung tindakan seperti melompat, melirik, membaca, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan, seperti berharap, mencintai, atau menginginkan. Yang keempat adalah menggunakan kalimat tak langsung, seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, seperti kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Di sini Ibu ada contoh cerpen yang berjudul Aku, Ibu, dan Putri Bulan. Cerpennya ciptaan dari Eko Sugiarto. Ini adalah tidak semuanya yang Ibu ambil, tapi Ibu ambil sedikit tentang cerita Aku, Ibu, dan Putri. Dan ini Ibu akan membaca tentang cerpen tersebut. Nanti terakhir kalian akan menyimak tentang cerpen yang Ibu baca. Oke. Ibu, sampai detik ini tak juga aku bisa memahamimu. Tak juga tahu apa arti dibalik setiap senyummu. Aku tak pernah bisa membedakan kapan saatnya kau bersedih dan kapan saatnya kau bahagia. Saat ayah meninggal, tak kulihat kau menitikkan air mata. Bahkan kau masih sempat tersenyum saat teman-temanku datang ke rumah.
beberapa saat setelah ayah dimakamkan. Padahal aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang kau pikul setelah itu. Aku tak pernah bisa membayangkan bagaimana kau lalui semua ini sendiri tanpa ayah. Saat aku menerima toga, engkau juga tersenyum. Padahal saat itu aku tak bisa membendung air mata. Entah air mata untuk siapa, mungkin untuk ayah yang telah damai di sana. Mungkin juga untuk ketegaranmu. Ketegaran seorang ibu yang telah mengantarkanku menjadi seorang sarjana. Kuharap belum terlambat untuk bisa memahami setiap senyummu. Senyum yang selalu mendamaikan hatiku. Ibu, izinkan aku memahamimu. Pada siang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menanyakan materi kita pada siang hari ini. Jika tidak ada, ini adalah pertemuan. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.